sini ada benda. Nah, benda dimasukkan ke rahang bawah ya. Jadi kemudian seperti ini. Setelah sesuai dengan ukuran benda, kemudian dikunci dan dibaca skalanya. Seperti itu. Alat ukur panjang berikutnya adalah mikrometer sekrup. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi mikrometer sekrup fungsinya adalah untuk mengukur benda-benda dengan diameter yang kecil. Nah, kita lihat dulu bagian-bagian apa yang ada di mikrometer sekrup. Di sini ada poros tetap dan juga poros geser ya. Di sini bisa berputar. Kemudian di sini ada pengunci dan di sini ada di bagian tangkainya ada dua skala, di mana ada skala utama dan skala nonius. Kemudian bagaimana cara mengukur benda dengan mikrometer sekrup? Ya, jadi benda yang akan kita ukur kita masukkan ke di antara kedua poros ini. Kemudian setelah benda tersebut benar-benar sudah terjepit, dikunci dan dibaca skalanya. Jadi kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya. Mikrometer sekrup. Ini adalah alat ukur massa, namanya neraca Auhaus. 3 lengan ya. Di sini ada tempat beban, kemudian ada skala. Nah, disinilah terdapat angka 0 yang berfungsi untuk mengetahui bahwa mata timbangan dan beban itu setimbang. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui massa dari suatu benda? Nah, kita gerakkan anak timbangan yang berada di 3 lengan ya, kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini satuannya gram. Pada lengan kedua berapa gram, kemudian kita tambahkan di dua lengan berikutnya. Nah, ketika dijumlahkan nanti akan terlihat berapa massa dari benda tersebut. Berikutnya alat ukur massa, yakni neraca 4 lengan ya. Bagian-bagiannya hampir sama dengan neraca Auhaus yang 3 lengan. Di sini ada tempat beban, kemudian ada skala. Nah, ini juga ada angka 0. Jadi untuk kesetimbangan. Cara kerjanya sama, yakni dengan meletakkan beban ya. Kemudian digeserkan sesuai dengan massa bendanya. Kemudian nanti dijumlahkan dari setiap lengan. Nah, maka akan diketahui hasil pengukurannya. Nah, jadi neraca Auhaus tadi ya, baik yang 4 lengan ataupun 3 lengan, itu biasa digunakan di laboratorium. Jadi untuk mengukur benda-benda yang ada di dalam laboratorium, ataupun bisa digunakan untuk mengukur bahan-bahan obat ya yang akan diracik di dalam laboratorium farmasi. Nah, berikut ini adalah
alat ukur besaran waktu, yaitu stopwatch ya. Jadi bisa dilihat di situ ada tombol untuk menghidupkan dan untuk menghentikan gerakan jarum pada stopwatch. Kemudian ada 2 jarum, ada jarum pendek dan jarum panjang ya. Kita coba operasikan dengan menekan tombol di atas. Nah, jarum yang bergerak adalah jarum yang menunjukkan detik ya. Jadi jarum yang pendek itu menunjukkan menit, sedangkan jarum panjang menunjukkan detik. Nah, ketika ingin menghentikan, maka tombol bagian atas harus kita tekan kembali. Nah, berikut ini adalah salah satu cara untuk mengukur volume dari benda yang bentuknya tidak beraturan. Di sini ada gelas ukur ya. Gelas ukur yang skalanya sampai 1000 mili. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan sejumlah air. Di sini ada 200 ml air. Ya, kemudian kita masukkan benda yang akan kita ukur volumenya. Di sini ada batu. Ya, batu adalah contoh benda yang tidak beraturan. Nah, kemudian kita lihat skalanya. Ternyata tadi dari skala 200 naik sampai ke 250 ml. Itu artinya volume benda yaitu batu adalah 250 skala akhir ya, dikurangi dengan skala awal yaitu 200 mili. Jadi volumenya adalah 50 ml.